wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Wahyuni dengan NIM 0309212048 dari Prodi Tadris IPS 2 semester 4. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam. Hakikat pendidik dalam perspektif filsafat pendidikan Islam. Sebelumnya telah dijelaskan bahwa dalam konteks filsafat pendidikan Islam, hakikat pendidikan dalam Islam adalah Allah SWT, Nabi dan Rasul. Lalu menurut Ar-Rasyidin ada dua pendidik lainnya, yaitu ulama sebagai pewaris para nabi dan orang tua sebagai pendidik bagi anak-anak mereka. Hakikat pendidik yang pertama adalah Allah SWT. Kenyataan ini didasarkan pada Quran surah Al-Fatihah ayat 2. Seperti kata Ar-Rasyidin, menunjukkan bahwa Allah SWT pendidik yang agung bagi seluruh kosmos atau alam semesta. Hakikat pendidik yang kedua adalah para nabi dan rasul. Dasar pendapat ini adalah Quran surah Al-Baqarah ayat 151. Dalam ayat ini ditegaskan bahwa Allah mengutus para rasul untuk membacakan ayat-ayat Allah SWT, menyucikan jiwa manusia, dan mengajarkan manusia kitab, hikmah, dan ilmu. Beberapa ayat lain menunjukkan bahwa para nabi dan rasul bertugas membaca ayat-ayat Allah SWT, menyucikan jiwa manusia, dan mengajarkan manusia kitab, hikmah, dan ilmu, seperti yang terlihat dalam Quran surah Al-Imran ayat 164 dan surah Al-Jumu'ah ayat 2. Para nabi dan rasul bahkan menjadi teladan bagi seluruh manusia, sebagaimana yang disebutkan dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 21. Karenanya para nabi dan rasul menjadi contoh bagi manusia. Jelas bahwa para nabi dan rasul merupakan murabbi, mu'alim, dan mu'addib bagi manusia, dan kedudukan mereka diperoleh berkat kesempurnaan mereka sebagai manusia. Hakikat pendidik yang ketiga adalah para ulama yang merupakan pewaris para nabi. Di antara dalil bagi pernyataan ini adalah Quran surah Al-Fatur ayat 28. Istilah ulama disebut Al-Quran sebagai orang yang sangat takut kepada Allah SWT. Dalam hadis Nabi yang terdapat dalam Sunan Abi Daud disebutkan bahwa ulama adalah pewaris para nabi. Selain kata ulama, Al-Quran menyebut beberapa istilah yang identik dengan ulama, yaitu al-alimun atau orang-orang berilmu, ulu al-albab atau orang-orang berakal, ulu al-nuha atau orang-orang yang berilmu, dan utu alim dan orang-orang berilmu. Hakikat pendidik yang keempat adalah orang tua. Pendapat ini didasarkan kepada Quran surah Al-Isra ayat 24 dan Quran surah Luqman ayat 12-19. Quran surah Al-Isra ayat 24 menceritakan bahwa tugas orang tua mendidik, mengarahkan, dan mengasuh anak-anak mereka sejak kecil. Dalam Al-Quran surah Luqman ayat 12-19 menjelaskan bahwa Luqman adalah orang yang mendapat dari Allah SWT, dan kemudian Luqman mendidik anak-anaknya dan mengajarkan anaknya menolak kemusyrikan, berbuat baik kepada orang tua, sholat, amal ma'ruf, nahi, sabar, sederhana, dan merendahkan suara. Demikian Al-Quran menegaskan bahwa Allah SWT menyuruh orang tua untuk mendidik anak-anak mereka. Adapun ayat Al-Quran tentang pendidikan dalam perspektif filsafat pendidikan Islam, yaitu terdapat di Quran surah Al-Alaq ayat 1-5 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Khalaqal insana min 'alaq. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Iqra wa rabbukal akram. Bacalah dan Tuhanmu lah yang maha mulia. Alladzi 'allama bil qalam. Yang mengajar manusia dengan pena. 'Allama insana ma lam ya'lam.
Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Adapun hadis tentang menuntut ilmu yaitu ta'allamu ilma wa ta'allamu lililmi sakinata wil waqawat tawadduhu liman ta'allamu nami. Yang artinya, tuntutlah ilmu dan belajarlah untuk ilmu, ketenangan dan kehormatan diri, dan bersikaplah rendah hati kepada orang yang mengajar kamu. Hadis riwayat At-Tabrani. Ilmu pengetahuan pendidikan Islam pemikiran Ibnu Khaldun yang dituangkan dalam kitab Muqaddimah memberikan pemahaman yang utuh kepada kita semua bahwa dalam memahami kuasa Tuhan kita perlu berpikir kritis atas semua keagungannya. Manusia memiliki pilihan atas semua makhluk yang lain sehingga ia dapat merasakan hal-hal di luar esensinya melalui kemampuannya untuk berpikir yang merupakan sesuatu yang melampaui inderanya. Ini adalah hasil kekuatan istimewa yang didapatkan dari hasil rongga otaknya. Dalam dunia pendidikan, salah satu tugas yang diemban oleh pendidik adalah menanamkan nilai-nilai leluhur budaya kepada anak didik, termasuk nilai-nilai keagamaan yang bersumber dari ajaran agama Islam. Hal ini perlu dilakukan untuk pendidik dalam upaya membentuk kepribadian manusia yang paripurna dan hafal. Kegiatan pendidikan ini dapat dilakukan melalui lembaga pendidikan formal maupun informal. Implikasi pada pelaksanaan pendidikan Islam dalam lembaga formal maupun informal. Berdasarkan hakikat pendidik dalam perspektif filsafat pendidikan Islam dapat mencakup beberapa aspek berikut. Yang pertama, ada kurikulum berbasis nilai Islam. Lembaga pendidikan Islam baik formal maupun informal harus merancang kurikulum yang berbasis nilai-nilai Islam. Kurikulum ini harus mencakup nilai-nilai Islam yaitu Al-Quran, hadis, dan sejarah Islam. Yang kedua itu ada lingkungan pembelajaran yang islami. Baik lembaga pendidikan formal maupun informal harus menciptakan lingkungan pembelajaran yang islami. Hal ini mencakup penggunaan simbol-simbol dan dekorasi islami, jadwal sholat yang diperhatikan, dan pengintegrasian nilai-nilai Islam dalam kegiatan sehari-hari. Yang ketiga ada pembinaan spiritual. Lembaga pendidikan Islam harus memberikan perhatian yang cukup kepada penggunaan spiritual siswa. Hal ini dapat dilakukan dengan pengajaran tentang ibadah, zikir, doa, dan pengenalan kepada konsep-konsep spiritual dalam Islam. Dan yang terakhir ada kolaborasi dengan orang tua dan masyarakat. Lembaga pendidikan Islam baik formal maupun informal harus menjalin kolaborasi antara orang tua dan masyarakat. Ini dapat melibatkan komunikasi yang terbuka dan aktif antara lembaga pendidikan dan orang tua, serta melibatkan masyarakat dalam kegiatan pendidikan Islam. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat banyak kekurangan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.